Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakoy, sahabat Seven Awareness, apa kabar? Sekarang saya lagi ada di Aruna Hotel Lombok, Senggigi, Lombok Barat. Ini adalah kesekian kalinya saya menginap di hotel ini. Tapi kali ini saya diundang oleh PT PLN UIW, Unit Wilayah NTB. Acara sendiri bukan di Senggigi tapi di Gili Trawangan. Gili artinya pantai, Gili artinya pulau, dan Trawangan itu artinya Pulau Trawangan. Nah, besok acaranya, jadi besok saya masih menginap di sini. Tim saya, kru saya udah pulang, Mas Hasan, Pak Iwan pulang karena untuk persiapan kegiatan di Palangkaraya hari Jumat. Nah, teman-teman yang great, sahabat hebat, ini ada Bunda tadi sudah muter berkali-kali Bunda renangnya. Renangnya gimana di sini Bunda? Cakep kan? Iya. Jadi Ini anginnya apa? Motorin kolam renang ini. Seneng banget, saya juga suka nih kolam renangnya bersih, 12 kali. bersih dan ini ya kayak Tapi ayah baru 2 kali. Sekali. ya. Gimana sih? Kalau saya kan dari kecil hobinya renang. Dari sungai kita lewati kan, namanya orang kampung. Ada sungai Cisanggarung di Losari itu ayah lewati demi mengejar yang nggak pasti. Nggak ada yang dikejar. Jadi 3 meter, 10 meter tuh udah mainan orang kampung ya. Ini 2 meter ini. Tapi ikut senang karena Bunda sudah hobi renang. Jadi 2 hari sekali renang. Sekarang di hotel langsung renang. Sementara Syahrir Nakoy milih renangnya di pantai. Di depan hotel ini ada pantai bersama Mas Hasan dan Kang Iwan dijagain di sana. Nah, saya berdua di sini. Saya mau membicarakan tentang satu istilah yang hari ini disebut dengan the illusion of choice. Jadi illusion of choice itu adalah, ya nanti bisa jadi salah satu buku saya ini, salah satunya ya. Illusion of choice itu adalah sebuah, seolah-olah anak-anak zaman sekarang tuh kayak banyak pilihan, kayak banyak opsi, tapi sebenarnya adalah ilusi gitu. Berbeda dengan waktu dulu ya, orang tuh kayak nggak ada pilihan. Karena nggak ada pilihan, dia akhirnya ya nggak ada opsi, harus betul-betul sukses gitu. Sekarang ini bahkan anak saya sendiri pun ya yang kelas 3 SMA itu kayak bingung dia mau kuliah di mana. Ya ada UI, ada ini, karena banyak sekali opsi dan banyak, ada mau ke luar negeri dan sebagainya. Nah, waktu saya mau kuliah nggak ada opsi, saya hanya taunya ya ke Jakarta dan hanya taunya adalah Ciputat ya, UIN Ciputat gitu. Nah itu teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, the illusion of choice ini sekarang juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Maka banyak anak-anak muda, lulusan-lulusan kampus terbaik, seringkali mengalami kesulitan beradaptasi ketika bekerja di tempat perusahaan yang betul-betul strong ya, seperti BUMN dan sebagainya. Bahkan waktu saya diminta oleh PLN Batam, salah satu problemnya itu anak-anak milenial ini dia tidak siap ketika ditempatkan di proyek-proyek NIAS di Lombok Timur dan sebagainya. Nah sementara dulu mau kerja di hutan, bahkan ya di gunung, selama itu logonya masih PLN ya, nah itu tidak ada masalah gitu. Jadi ada banyak seperti anak-anak sekarang tuh kayak banyak pilihan, tapi sebenarnya bisa jadi illusion gitu. Ada yang bilang saya baru join bisnis ini bisnis apakah trading, langsung punya mobil, langsung punya ini, sehingga orang-orang langsung follow dan ternyata akhirnya juga zong gitu. Saya baru ya banyak choice itu kayaknya tuh menggiurkan ya, ada medsos ya, kalau ada macam-macam yang kelihatannya kayak peluang semua, tapi jangan salah, itu bisa jadi sebuah ilusi ya, sebuah harapan yang belum tercapai.
Sehingga buat anak-anak muda, buat adik-adik saya yang sekarang masih kuliah, SMA, jangan langsung percaya gitu. Kita mesti melakukan sebuah cross check ya, bahwa the illusion of choice itu sekarang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini. Jadi banyak choice yang membuat dia akhirnya ya terlena di situ. Nah, ketika nggak punya choice, orang itu akhirnya dia sungguh-sungguh gitu, harus sukses. Bayangkan, ada anak muda bilang bahwa dia baru join bisnis ini, sudah punya mobil ini, punya rumah dan sebagainya, sudah punya ini, join saham. Akhirnya banyak ya berbondong-bondong orang join dan ternyata akhirnya sulit atau gagal. Sementara dalam teori kewirausahaan, entrepreneurship, saya menuliskan juga di bukunya Pak Basko, kemudian juga di buku Seven Wonders sendiri, entrepreneurship itu kan seperti pohon bambu loh, pohon bambu. Pohon bambu itu dia bangun akarnya ke dalam. Bangun akar ke dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kenapa bangun akar ke dalam? Baru tahun kelima dia baru tumbuh, baru muncul. Nah, tapi sekarang anak-anak zaman sekarang tuh kalau dia usaha, kalau dia berbisnis, dia pengen langsung sukses. Nah, ini bahaya. Filosofis kayak gini tuh seperti pohon pisang yang dia tanam langsung dia berbuah, tapi ketika ada angin langsung terjungkal. Itu yang harus kita lihat ya. Dalam karir juga serupa, ada karir guru-guru ya, banyak. Kemarin saya Januari roadshow ya, ini saya waktu itu Januari roadshow memang karena Februari mau roadshow dengan PLN, maka Januari kita roadshow dengan guru. Nah, banyak kepala sekolah anak-anak muda itu yang dia sedikit gamang, sedikit bingung, bahkan galau ketika harus memimpin orang-orang yang lebih senior. Sementara dia dipilih karena waktu zaman Pak Nadiem itu dia menjadi guru penggerak, sementara syarat kepala sekolah guru penggerak. Orang-orang seniornya nggak bisa adaptif dengan online. Jadi walaupun nilainya bagus tapi online-nya jelek, dia kalah. Nah, anak-anak muda ini, anak-anak milenial mimpin sekolah, akhirnya menghadapi LSM aja udah bingung. Kenapa? Karena pengalamannya belum ada, networkingnya juga terbatas. Organisasinya pun mungkin malah nggak ikut kemana-mana. Akhirnya yang terjadi, kalau dia nggak ikut organisasi, dia bingung kan.